Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, kita bahas ini tentang persidangan replik Nikmir. Ada yang menarik untuk kita bahas dan kita kawal. Asal ini dia reaksinya. Dis ya, ngantuk. Lagi beda nih, Kak Niki tiba-tiba curly lucu banget. Enggak, ini nggak curly. Lebih cantik lagi. Mana di kepang? Menghadapi sidang kali ini di muka. Fresh banget hari ini Kak Niki. Boro, gue ngantuk. Gue dari jam 6 gue bangun. Siapa nih malam gimana nih? Udah cantik banget doang. Mohon izin Kak. Mohon izin Kak. Ayo Kak. Mohon izin Kak. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan saya Kak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tinggal. God bless you. Jadi kita terakhir persiapan ini Banyak masih banyak dukungan kan Niki dari masyarakat. Dapat nggak? Udah ya nanti lagi ya. Tadi ku kira ada mau doain dia gitu loh. Nah, Nikmir sudah masuk dengan gayanya yang cetar. Mungkin untuk supaya mengintimidasi si Madonna. Dan karena itulah Nikmir pesan siomay. Simple, hidup ini simple. Walaupun diambang putusan hakim, siomay mah harus. Nah, kita masuk guys ya. Coba dengerin ini guys. Bahwa sangatlah terlampau berani penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam nota pembelaan tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan, kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. Memang. Sementara penasihat hukum terdakwa memperlihatkan dalam nota pembelaannya tidak menguasai fakta persidangan terkait keterangan saksi dan alat bukti elektronik. Di mana salah satu contohnya tentang penasihat hukum terdakwa menyampaikan dalam nota pembelaannya tentang saksi Reja Gladys Pretianisari dan saksi Ismail Marzuki video call di rumah pada tanggal 27 Oktober 2024 dan direkam saksi RD atau Ubah Mufid. Hal ini memperlihatkan satu pengetahuan yang tidak memahami peristiwa dan fakta persidangan, hanya sebatas menyajikan argumen yang ambigu, manipulatif, dan bukan penyajian fakta persidangan yang utuh. Untuk menjawab keberatan ini dengan memperhatikan efisiensi energi dan waktu, penuntut umum mengambil Enak aja kalau rekaman itu jadi bukti yang ambigu. Enak aja kau. Justru itu penting untuk kita mengecek kondisi dari korban ini seperti apa. Terintimidasi, memang terperaskah dia? Kok ambigu? Justru itu konkret dibanding kita menelaah isi WA. Ya, aku stres. Ya, kita harus cek dulu dong mukanya stres nggak. Sudah ngomong gitu, kan? Aku stres. Padahal cuma ketikan doang aku stres. Tapi hati dia, gue jebak lo. Enak aja. semua alasan dan kesimpulan dalam pendapat penuntut umum atas nota keberatan eksepsi pada tanggal 8 Juli 2025, pertimbangan hukum dalam putusan sela pada tanggal 17 Juli 2025, dan analisa yuridis pada surat tuntutan penuntut umum pada tanggal 9 Oktober 2025 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Kedua, tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa terkait dengan isi nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa mengenai pertentangan keterangan saksi dan barang bukti itu merupakan halusinasi penasihat hukum saja. Dan penasihat hukum terdakwa telah melakukan penyelundupan fakta, padahal di dalam persidangan sudah sangat jelas bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari
dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0811 067 pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.18 menghubungi saksi Oki Pratama dengan nomor HP 0812516 dengan maksud bercerita tentang permasalahan dunia skincare karena saksi Oki Pratama adalah teman sejawat yang sebagaimana sumpah kedokteran sudah saksi Reza Gadis Pretianisari anggap sebagai saudara kandung. Dokter Oki dianggap saudara-saudara kandungnya RG. Ngakak. Kenapa itu penting guys? Mereka ingin framing. Aku menghubungi Oki itu bukan masalah nikmir kali. Aku mau menghubungi si Oki itu mau bahas tentang produk gue karena dia keluarga gue. Nggak bisa. Kau itu nggak diakui keluarga sama Oki. JP Udona. Oke, intinya apa, Pak? Ini intinya, guys. Menolak semua nota pembelaan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, kecuali yang diakui secara tegas. Setelah kami membaca nota pembelaan pledoi, diketahui penasihat hukum terdakwa telah memulai nota pembelaan dan kekurangan materi dalam nota keberatan eksepsi tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dasar penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. 2. Tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gadis kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. 4. Tentang tidak adanya mens rea menjahat terdakwa Nikita Mirzani. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini harus ditolak. 6. Mengenai analisa yuridis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain materi keberatan tersebut di atas, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan materi dalam nota pembelaan tertentu pada pokoknya. 1. Bahwa penuntut umum menyimpulkan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gadis Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gadis Pretianisari meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gadis Pretianisari yang sudah menjual produk Loyus Persel yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overpriced dan tidak terdapat di Depok dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Sehingga dalam hal ini terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan ancaman pencemaran kepada saksi Reza Gadis karena terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saksi Reza Gadis Pretianisari abu-abu dan kurus. Setelah terdakwa Nikita Mirzani mengetahui terdakwa Nikita Mirzani dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan. Padahal uang yang diberikan saksi Reza Gadis Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki merupakan uang hasil kesepakatan bersama. Ya apa countermu mengenai itu semua? Ya, kau tolak ya. Emang semua orang tahu pasti kau akan menolak. Tapi apa counter, apa alasan dibalik kau menolak? Harus bisa meyakinkan seorang Bang Boy dulu minimal. Karena Bang Boy adalah tamengnya hakim. Ya elah, kami sudah paham kali kau akan menolak ini pledoinya Nick Mir, tapi ingat bukan hanya Bang Boy yang memuji pledoinya Nick Mir. Abis ini Bang Boy akan bahas juga yaitu Nyoman Rai, seorang dokter praktisi hukum memuji pledoinya Nick Mir. Abis ini Boy akan up guys ya, abis video ini. Oke, lagi. Untuk pasal 45 ayat 10 yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tentang fakta yang terungkap di persidangan, tentang teori yang menyatakan bahwa fakta persidangan ini tidak boleh dipandang secara sepotong-sepotong, melainkan harus dipertimbangkan secara utuh oleh dalam rangka membentuk keyakinan hukum yang murni, bebas dari pengaruh emosional, tekanan publik, ataupun persepsi yang belum terbukti
Ternyata hal tersebut hanyalah sebuah teori semata-mata agar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terlihat memiliki kalimat yang benar. Bahwa setelah penuntut umum membaca Ini mah kayak gimana ya? Kukira kenapa menolak? Karena ini ada bukti-buktinya. Cuma nggak menolak karena itu kayak rekayasa. Tapi nggak dijelaskan rinci gitu loh. Ya, semoga hakim tahu ya mengenai ini ya. Semoga hakim yakin bahwasanya dia sudah ada keputusan yang bulat sehingga apapun replik penolakan yang dilakukan oleh JPU itu omong kosong, mentah sama sekali. Ya, makanya kita terus kawal nih guys, kawal dalam arti kita kan kemarin udah bahas tentang kita menuju ke hakim. Tapi ada penting juga kita bahas ini. Bahwa jaksa yang menangani perkara terenggiling adalah juga jaksa yang sama yang juga sedang menangani perkaranya Mbak Eni. Sehingga temuan kami ini kami sampaikan kepada rekan kami di APK Seli yang juga secara kebetulan juga adalah tim pendamping dari Mbak Eni. Kemudian itu kita kolaborasikan seperti itu. Abis ini Bang Boy akan bahas tentang Dona Siombing. Itu juga kita kawal, sekaligus dengan pernyataan Nyoman Rai dia memuji pledoinya Nick Mir. Pantengin terus channel ini. Thank you. Bye-bye.